Ya, hola, salam Justin. Gue balik lagi setelah hiatus berapa 2 minggu. Ya mau gimana, nggak ada yang dibahas juga. Orang jadwal liga apa itu, liga kampus liga itu nggak jelas sama sekali. Ya minggu lalu nggak main, jadi gue nggak bisa bahas apa-apa ya. Yang terakhir main juga bahasanya juga nggak terlalu banyak, hancur. Baru main lagi kemarin, kalau nggak salah ya, tanggal tanggal 2 Juni. Dan seperti kita tahu, tim Hanoman semakin hancur. Ya, gue akan bahas dua pertandingan dan gue akan memberi sedikit perbandingan untuk, ya mungkin bisa dibilang sebagai masukan lah untuk tim sana itu kalau pada nonton itu juga, dengan salah satu tim top ibu kota. Ya nanti akan gue kasih tahu. Oke, jadi pertandingan tanggal berapa yang 2 minggu yang lalu itu, tim Hanoman ini kalah 8-2. Iya 8-2. Ya udah nggak penting juga lah. Seperti biasa, babak 1 6-0, babak 2 2-2. Lumayan babak 2 bisa ngimbangin. Mungkin ya, musuhnya juga udah ngepur kali ya. Dapat 8-2. Kemudian harusnya minggu lalu main sekali tapi ya nggak tahu, mungkin karena cuaca buruk atau emang buruknya, emang mismanagement aja kali itu, pengelolanya ya nggak jelas. Jadi diundur lah, jadi atau kapan, pokoknya kemarin main lagi sekali dan semakin hancur. Kita lihat di sini, um, musuhnya dapat kado 12 gol. Mungkin nggak kado, emang musuhnya menang kualitas lah bisa dibilang ya. Um, Possession musuhnya ini apa? Kalau nggak salah nama timnya PSG. Ya nggak ngerti lah. Dapat 12 gol. Possession 70-30. Ya 65%-nya kita dikurung lah. Hanoman ini dikurung di pertahanan sendiri, di lapangan sendiri. Menyerang juga cuma 2 kali dan nggak bahaya juga ya. Kalau bahaya pun harusnya bisa berbuah gol, ini enggak kan. Dan statis semua kalah kelas, jelas sudah semua sistem pasti kalah. Kalah dihabisi 12 gol, ya gua nggak tahu lah mau ngomong apa lagi. Ya ini terbukti lah tim ini kelasnya kalau main minsok ya, ya udah cuma segitu segitu aja, mainnya hancur-hancuran. Kalau main futsal ya mungkin bisa lebih bagus seperti yang gue bilang biasanya. Kalau main futsal apa ya bisa dibilang, hmm, ya mungkin lebih simpel ya, bermain cuma berlima, 4 outfield 1 kiper, jadi nggak terlalu susah. Kalau udah mulai yang orangnya semakin banyak kan semakin kompleks, jadi ya nggak tahu juga, gue nggak ngerti permasalahannya tim ini di mana. Karena ya gue kemarin juga hari Rabu berkesempatan menyaksikan langsung salah satu tim top ibu kota ini mantan ini ya, si Faraz Zufar itu dulunya ditransfer dari tim ini namanya El Pasdok. Ya gue ngelihat mereka mungkin cuma friendly doang tapi kelihatan lah kelasnya mungkin sedikit berbeda. Tapi kenapa bisa setimpang itu gitu kalau melihat permainan tim Hannover kemudian melihat permainan tim El Pasdok ini? Ya gua rasa cukup timpang lah, gua nggak ngerti gimana. Mungkin dari kualitas main, gue jabarin lah, gua kemarin nyatet beberapa juga, mungkin bisa dijadikan masukan. Ya kemarin itu kan friendly lawan nggak tahu tim antah berantah yang musuhnya juga yang jago berapa, mungkin cuma 3 orang kali, nggak ngerti. Tapi bisa dihabiskan 20 berapa, 25 gol, mungkin mungkin dapat 20 gol lebih berbanding musuhnya juga golin 6. Itu juga gua rasa emang dikasih aja, orang friendly. Kalau Trupas sudah pada nggak ngejar yang terakhir itu, jadi ya udah, skor final full time-nya 20-6 lah, gue bilang 20 plus plus banding 6, gue nggak ngitungin. Ya gimana, orang wingernya aja 7 gol, yang paling nggak jelas aja dapat hat trick. Nah ini kan membuktikan pemain-pemain El Pasduk ini yang gue lihat ya semuanya juga paham permainan gitu.
ya paham kapan harus check in, kapan harus check out, kapan harus take on, kapan go check, kapan passing, kapan harus ngisi ruang, kapan harus ngapain, kapan syuting, kapan harus ya macam-macam lah, pokoknya semua paham. Padahal ya tekniknya pun ya standar-standar aja, cukup bisa passing, bisa dribbling, dan shooting juga ya pada rata-rata oke lah. Dan nggak semua, cuma mayoritas pemainnya itu seperti gue bilang tadi, semua ya mayoritas pemainnya paham permainan, paham harus ngapa-ngapain. Dan kombinasi 3-4 pemain itu berjalan baik gitu, berjalan terus. Jadi temen lu passingan berdua misalnya, ya lu sebagai orang ketiga atau orang keempat dalam kombinasi itu, ya lu bergerak mencari ruang supaya temen lu punya opsi passing lain dan bisa ada permainannya bisa berkembang, ya bisa jadi itulah, bisa naik terus menghasilkan peluang. Jadi nggak stagnan di situ-situ aja, kayak ya kalau lu diem-diem aja kan ya permain passing-passingan ya di situ-situ aja. Lu mencari ruang, ya pokoknya nggak statis, harus aktif, proaktif mencari bola, mencari ruang. Kemudian kalau misalnya nggak sanggup high press ya nggak masalah lah. Ini kemarin tim ini sanggup pressing tinggi ya, walaupun cuma 10 menit, emang nafasnya nafas Samsu semua, tapi nggak masalah. Udah berhasil membuktikan juga 10 menit pressing tinggi. Musuhnya juga ya musuhnya kelasnya segitu-segitu aja gua rasa. Jadi ya mau diapain bisa lah. Dan utamanya finishingnya ya cukup akurat. Beberapa pemain di El Pasduk itu cukup akurat ya. Ya gua rasa emang kelas pemain-pemain yang finishingnya akurat ini beda. Tapi yang lain-lainnya yang gak terlalu bagus finishingnya nggak bertele-tele penyelesaian akhirnya, nggak pakai congkal-congkel, nggak pakai gocek ya. Lu ketemu gawang, coba syuting, ya lu nggak perlu harus yang bagus, yang pisang-pisang, yang kenakel, bola bisa masuk aja ke gawang. Orang kan kipernya juga segitu-segitu aja, kecuali bahkan lawan lu kiper profesional pun bola ditaruh ke pojok aja bisa konversi jadi gol kok. Nggak usah yang bertele, nggak usah yang aneh-aneh lah, finishing yang simple aja. Kemudian ya seperti tadi, kombinasi 3-4 pemain berjalan ya karena passingnya juga simple semua, nggak usah yang bertele-tele long pass itu ya. Utamanya siapa itu di Hannover, si Schauki itu demennya long pass, switch play. Lu switch play, temen lu nggak siap ya nggak jadi. Lu switch play, kalau bahkan tim lu nggak butuh switch play ya nggak jadi. Kalau misalnya di sisi satunya cuma ada satu orang, musuhnya juga masih kayak ngumpul di sana, lu switch play ya teman lu kedodoran, keteteran semua, jadinya malah ya nggak jelas. Passing kecil, passing pendek, umpan pendek, passing umpan, terus ya rotasi 3 pemain, kombinasi 3-4 pemain, ya kan permainan simple itu ya istilahnya. Lu nggak usah S2 sepak bola pun bisa lah menerapkan permainan kayak begitu. Cuma butuh check in check out dan paham lah harus mencari ruang kemana. Kalau teman lu lagi passing, mencari ruang ya, misalnya bertiga, 2 passing, 1 mencari ruang, diikuti musuh jadi tertutup, ya teman lu yang satu lagi ikut masuk, kan terus berjalan kalau begitu. Lu passing terus dan percaya satu sama lain lah kan. Kalau udah begitu, kalau udah yang kombinasi berapa tadi, 3-4 orang, lu passingan yang lu minta nggak dikasih, ya nggak usah ngomel-ngomel, nggak apa-apa. Lu percaya aja rekan lu, kan rekan lu juga punya visi, nggak blow on banget. Kecuali ya emang yang udah nggak ketolong, ya perlu dinasihati, diajari lah sekali-sekali. Tapi gua rasa juga pemain Hannover pun visinya ada, cuma kadang-kadang suka error aja kali otaknya, bisa gua bilang. Ya terus yang nggak tuh, mungkin salah satu yang paling penting, tapi nggak juga sih gua rasa,
Ya tim-tim sekelas Hannover dan El Pasto ini sistem juga belum terlalu butuh, tapi yang gue lihat ya yang kemarin El Pasto itu sistem permainan itu jelas, walaupun cuma modal kombinasi-kombinasi aja tapi mainnya enak gitu. Cuma passing sampai depan, passing shooting masuk, passing ke depan, shooting masuk. Ya udah, kombinasi 3-4 pemain, nggak lebih bagus dari itu juga, nggak pakai yang sistem harus gimana gimana. Nah ini Hanuman Hannover kan bahas sistem aja rapatnya 2 hari 2 malam, tapi ya ujung-ujungnya di lapangan nggak ada yang jalan juga semuanya, cuma ya omongan belaka aja. Makanya gue bilang kalau misalnya ya main simple-simple aja lah kalau sekarang ini, saran gue untuk mereka, mudah-mudahan mereka pada nonton itu biar jadi pelajaran juga lah ya. Terus apalagi ya, oh iya kan seperti gue bilang tadi, di El Paso pun nggak semua pemain tuh bagus, nggak semua pemain berkualitas. Beberapa pemain ada yang biasa aja, bahkan beberapa pemain pun ada yang di bawah rata-rata lah bisa dibilang. Sama seperti di Hanuman juga, nggak semua pemainnya berkualitas kan Hanuman. Ada beberapa yang biasa aja, ada yang beberapa di bawah rata-rata. Nah tapi yang di El Paso ini yang kayak karena mungkin paham permainan aja kali. Jadi yang pemain biasa dan di bawah rata-rata ini ya levelnya juga ikut kedongkrak naik, dan mereka juga paham mereka salahnya gimana, salahnya apa. Jadi bisa buat pelajaran ke depan yang nggak diulang-ulang terus kesalahannya. Lah kalau yang di Hannover kan gimana ya? Lu salahnya aja nggak tahu salah apa. Semuanya salah tim kalau misalnya kejebolan begitu misalnya. Ya, jadi kan nggak bisa, susah diambil pelajaran. Ya level-level pemain-pemain yang rata-rata ini kan jadi ya stagnan segitu-segitu aja ya, kelihatannya jadi kayak pemain cupu aja di lapangan, jadi kayak kayu mati, nggak dilibatkan di permainan. Kalau sedangkan di El Pasto kan semua dilibatkan, dikasih passing ya lu percaya aja sama temen lu ya, walaupun mungkin long passnya jelek, mungkin passing pendeknya juga jelek bahkan, tapi kasih aja dulu. Terus mereka juga passing lagi, nah mereka juga bisa lah passing pendek. Jadi semua dilibatkan, levelnya terdongkrak sesuai dengan standar timnya. Ya nggak, jadi selesai main ya seneng semua, nggak ngomel-ngomel. Kan sana kan banyak yang ngomel, siapa sih Farah Zufar itu kan kelihatan tuh kayak main sono stresnya minta ampun mukanya, masa selesai main pucet ya, kan berarti ada yang salah. Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lah ke depannya. Ya, kalau misalnya yang apa gue bilang tadi tuh, yang kombinasi 3-4 pemain check in check out terus ngisi ruang kosong, kemudian kapan harus take on kalau misalnya lagi bertahan, kapan harus di take on, kapan harus istilahnya ada spacingnya, kapan harus parkir bis, kapan harus high press. Ya itu udah belakangan lah, parkir bis dan high press udah nantilah belakangan. Ya lu menerapkan gitu-gitu aja juga, lu sebelum main nyebat berapa 10 bungkus samsu pun ya bisa-bisa aja, nggak butuh stamina yang terlalu banyak, nggak banyak lari, nggak banyak sprint, nggak banyak, mungkin bisa dibilang nggak banyak kesalahan yang harus dikejar kembali, yang lu harus bertanggung jawab atas kesalahan lu kan. Jadi meminimalisir kesalahan lah mungkin bisa dibilang. Ya kalau itu semua jalan ya udah, stamina lu terjaga, lu main gak ngos-ngosan ya, dan main lu juga happy bakalan. Dan yang paling penting bakal tau lah kesalahan pribadi itu di mana, kesalahan tim di mana, jadi bisa dievaluasi ke depannya seperti apa, dan ya tim ini bisa berkembang lebih baik ya. Oke lah, mungkin segitu aja yang bisa gue bilang dari tim ini ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa meraih hasil positif pertama lah setelah dibantai 8-2 terus sekarang 12. Mudah-mudahan minggu depan, mudah-mudahan juga lawannya lebih ya levelnya di bawah yang sekarang lah ya, bisa imbang mungkin, atau bahkan mungkin menang kalau misalnya musuhnya suwe. Oke, sekian, thanks for watching.